من حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة العصر الوسيط من حضرة ذل المغفور من حضرة الشيخ القادر الجيلاني من حضرة الشيخ منصور المدني من حضرة مهدي أحمد بن عيسى من حضرة باقي المقدم محمد بن علي البعلوي من حضرة الشيخ عبد الرحمن سكر من حضرة الشيخ بكر بن سالم من حضرة أهل عمر الغوث من حضرة أهل عبد الله الحداد من حضرة الشيخ فتح الشيخ البنجلي من حضرة الشيخ كشف الأنوار من حضرة الشيخ عبد الله البنجلي من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجلي ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذريات من الله يعلي درجات في الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر الله من حقه ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والأبرار والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة بها بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin. Sambungan daripada kitab Tamyiz al-Ghafilin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala la yuktabu lahu bil maradi walakinnahu yuktabu lahu mithlu 'amalihi alladhi kana ya'malu idza kana muhsinan وعجز عن العمل ويعلم الله تعالى أنه لو كان صحيحا. Kata pengarang kitab Syekh Abu Hasan Samarqandi, maksudnya kata beliau orang yang sakit itu tidak ditulis amal atau pahala baginya, tetapi ditulis apa yang biasa dilakukan sewaktu sehatnya. Di suatu apa yang tinggal waktu sehat ditulis dicatat pada waktu sakitnya. Lau kana sahihan la kana ya'malu mithla ma kana ya'maluhu fa innahu yuktabu lahu thawabu tilkal a'mali. Dan ditulis baginya itu akan ganjaran pahalanya jika kebiasaannya beribadah atau beramal-amal yang baik. Ketika mengambil amal yang baik wa'azaza dan dia lemah tidak bisa melakukannya, maka adalah ditulis baginya ganjaran dari pekerjaan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasanya menggawe amal yang baik, baik dari atau sakit, ditulis seperti dia menggawe amal yang baik. Wa yakunul maradu kafaratan lidzunubihi idza taba min dzunubihi. Jadilah daripada sakitnya itu penebus bagi segala dosa-dosanya, dosa kecilnya, yakni idza taba min dzunubihi wa amma idza lam yatub wa min niyyatihi annahu idza bari'a min maradihi ya'udu ila mithli a'malihi al-khabithati fa innahu la yukaffaru anhu. Seandainya kata pengarang kitab orang itu sehat, pasti dia tetap melakukan ibadah atau amal itu, maka baginya ditulis pahala amal tersebut, sedangkan penyakitnya tetap sebagai penebus dosa jika seseorang itu bertaubat. Lain halnya misalnya ketika dia sudah sembuh, kemudian dia mengulangi lagi perbuatan maksiatnya, jika sembuh dia, maka sakitnya tidak dapat menebus dosanya. Dari itu berniat habis sembuh menggawe maksiat lagi, tidak ada apa-apanya, malah bertambah terus. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-humma hadhu kulli mu'minin minan nari
daripada Imam Hasanul Basri menyebutkan, kata beliau bahwasanya Nabi SAW bersabda, penyakit panas atau demam itu adalah bahagian setiap orang mukmin. Setiap orang mukmin dapat bahagian daripada penyakit demam, masing-masing kena demam. Dan adalah demam itu, kata Imam Hasan Basri mendengar dari hadis Nabi, berasal dari api neraka juga, yakni sebagai pengganti api neraka waktu dia kena penyakit. Jadi kena penyakit demam panas itu bahagian daripada api neraka. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum wa 'izzati wa jalali la akhruju 'abdan min ad-dunya wa ana uridu an arhamahu. Dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu berfirman hadis qudsi, demi kemuliaanku wa jalali dan demi kebesaranku kata Allah Ta'ala, tidak seorang pun dikeluarkan dari dunia artinya mati, wa ana uridu an arhamahu, sedangkan aku kata Allah Ta'ala menyukai, menyenangi kasihan dengan si hamba itu. Apabila kita kena penyakit, kena sakit, maka Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada si hamba itu. Hatta anqiyahu min khati'atin, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan diri seseorang tadi, min khati'atin amilaha, dari dosa yang dikerjakannya. Bisokomin fi jasadihi, berupa penyakitnya itu didatangkan Allah Ta'ala sakit di dalam jasadnya. Di sakit itu macam-macam, ada sakit yang ringan, ada sakit yang setengah ringan, ada yang sakit yang berat. Sakit yang ringan cepat saja sembuhnya, sakit yang berat lambat sembuhnya. Itu sama seperti apa? Membersihkan diri dengan adanya penyakit. Audhiqi bi ma'isyatihi, atau datang suatu penyakit kepada hamba itu apa? Disusahkan dalam kehidupannya. Disusahkan dalam kehidupan artinya sempit penghidupannya, ngalih ekonominya. Itu garing sakit juga namanya. Dicoba Allah Ta'ala sakit dengan garing ekonominya, kehidupan sakit. Fa in baqiya alaihi minha syai'un syuddidat alaihil mautu, jika masih ada selain daripada sulit ekonominya tadi dicoba Tuhan. Fa in baqiya alaihi, ada juga yang Allah Ta'ala memberikan daripada penyakitnya itu syuddidat alaihi, ketika diberatkan sakaratul maut. Jadi diberatkan ketika sakaratul maut, termasuk ujian oleh Allah Ta'ala. Hatta yaji'a ila kama waladatu ummuhu, hingga nanti ia menghadap aku kata Allah Ta'ala, seorang yang tadi itu sudah bersih dosanya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Banyak cobaan, berarti Allah Ta'ala dalam kita sayang. Wala akhruju 'abdan minad dunya wa ana uridu an u'tibahu hatta ubiyahu kulla hasanatin amilaha. Sebaliknya kata Allah Ta'ala, tidaklah aku mengeluarkan seorang hamba dari dunia, artinya meninggal dunia. Wa ana uridu, sedang aku kata Allah Ta'ala ingin u'tibahu hatta ubiyahu,
sedang aku ingin memberikan azab cobaan baginya, kecuali dengan cobaanku itu dia pada waktu sehat, bisihhatin fi jasadihi. Aku coba juga ya Tuhan si hamba itu dengan sehatnya. Apakah sehatnya itu digunakannya dengan baik atau tidak? Aku coba Tuhan. Aw sa'atin fi rizqihi, atau aku coba ya Tuhan dengan luas dari rezekinya, lapang kehidupannya, aku coba juga sampai di mana. Fa in baqiya minha syai'un huwinat 'alaihil maut. Jikalau aku coba tadi si hambaku itu menggunakannya dengan baik, niscaya diringankan sakaratul maut baginya, sehingga kata Allah Ta'ala, dia menghadap aku tidak sedikit pun daripada kejahatan yang tersisa baginya. Jadi sakit, sehat termasuk cobaan Tuhan, sampai mana si hamba itu menggunakannya. Wa an Abi Aliyah qala kunna nuhaddithu mundu 50 sanatan anna ar-rajula idza marida maradan yashrubu minhu ala nafsihi kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuhu. Daripada riwayat Abi Aliyah, Abi Aliyah menyebutkan adalah kami muhaddithu, ada membicarakan suatu hadis mundu 50 sana. Hadis ini kami dengar, kami bicarakan sejak 50 tahun yang lalu, yang bunyinya anna rajula, seseorang idza marida, apabila sakit, maradan akan sebuah penyakit, yashrubu minhu ala nafsihi, yang menyusahkan dirinya. Kan sakit itu menyusahkan diri, kadang menyusahkan orang lain. Apalagi penyakit sudah tua, menyusahkan orang lain. Bayar barang, bayar datang rumah, betul-betul tunjulan menyapuinya. Kamu aja jangan. Saya ngomong tahu kalian jabai tahi, kamu aja jangan. Pas dia orang supaya minta upah akan balik duit, itu penjualan pada rumah seorang buat. Kharaja min dunubihi, maka keluarlah, artinya meninggallah dia darinya itu. Apabila sakit seorang tadi tahan penyakit yang berat, hilang dosanya, keluar dosanya seperti bayi yang baru lahir. Wa yaqulu Allah Ta'ala uktubu li 'abdi, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, uktubu li 'abdi, wahai malaikatku, catatlah oleh kalian bagi hambaku itu maka ya'malu, apa yang dikerjakannya, fi sihhatihi, pada waktu sehatnya. Kalau kena kita itu jual Tuhan kena, orang mau kita bayar dengan barang di rumah betul-betul juga sama, itu berarti boleh ke asal asetnya. Hatta aqbidahu, sampai aku cabut ajalnya, kata Allah Ta'ala. Aw khalli sabilahu. Wa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'ada maridan lam yazal yakhudu bir rahmati. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Umar, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yazal yakhudu bir rahmati, adalah berarti dia senantiasa sudah termasuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Fa idza jalasa 'indahu, apabila dia duduk di sisinya, di sampingnya, in ghamasa fiha, berarti dia telah menyelam
dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Yang bentuk ketiga, menunggui, menjemur, menghilangi, walaupun kadang membawa apa-apa karena masalah. Ada ini nang minta hilangi, ada permintaan mencet dulu, bawakan aku ini lagi. Bila kamu ada bawa aku ini, jangan hilangi aku. Oh iya. Garingnya jahat itu bawakan macam-macam. Orang garing itu dia kadang bawa macam-macam, masa orang hadir kan untung sudah. Dan macam-macam permintaannya, membalas waktu hidup kadang yang kalau makan, pas waktu sakit membalas kita bawakan bunga. Wa ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man 'ada maridan fa ka'annama shoma yawman fi sabilillah ta'ala. Daripada sahabat Ibnu Umar juga menyebutkan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjenguk menengok orang sakit. Al-yawma bisab'i yawma wa man tabi'a janazata. Orang yang menengok orang sakit atau mengantarkan jenazah bagaikan puasa sehari pada ikut berperang di jalan Allah Ta'ala. Sampai ganjarannya 700, perbandingannya 700 hari. Artinya sehari saja menjenguk orang yang sakit sama berpuasa sehari dan ikut berperang di jalan Allah Ta'ala. Seharinya itu hitungannya sama ganjarannya 700 hari. Ya, harus ikut menengok orang sakit ya. Sekali sama seperti puasa sehari melawan dan menghadapi orang kafir. Wa man tabi'a janazatan fa ka'annama shoma yawman fi sabilillah. Jadi orang yang mengikuti mengantarkan mayit atau jenazah seakan-akan dia juga berpuasa sehari fi sabilillah. Al-yawma bi sab'ati yawmin, seharinya sampai ganjarannya seperti 700 hari ganjarannya diberikan kepada seseorang tadi. Wa ruwiya anna rajulan ja'ila Ummi Darda. Diriwayatkan seseorang datang kepada Ummi Darda radhiyallahu ta'ala anha, fasyaka ilaiha al-qasawatu min qalbihi. Seseorang itu mengadukan kepada Ummu Darda. Ummu Darda ini istri daripada Abu Darda, Abi Darda. Memang Nabi ada. Tidak ada Abu Darda, ada Ummi Darda. Kayak Abu Salamah, ada Ummu Salamah. Seseorang tadi mengeluhkan penyakit kepada Ummu Darda. Penyakitnya apa? Keras hati. Artinya diberikan nasihat, orang itu pengarasan. Artinya tidak diterimanya nasihat orang tadi. Qalat hiya a'dhamu da, berkata Ummu Darda, itu adalah penyakit yang lebih besar, penyakit yang lebih berat, keras hati tadi. Walakinna 'adal marida wa syai'al jinazata wa tala'a fil quburi fa'ala faka'annahu ra'a min nafsihi ma yasurruhu faraja'a ilaiha faqala jazallahu khairan. Setelah dia mengucapkan lawan Ummu Darda keras hati, pulang dia ke rumah, kemudian dia ada di tempat dia itu ada orang yang sakit. Dinasihati oleh si Ummu Darda, engkau hendak ampih keras hati, jenguklah orang yang sakit. Di hati orang sakit itu baik-baiknya pada orang sakit itu.
orangnya lemah, sakit itu, orangnya tidak berdaya. Lihat yang kau jenguk kau. Setelah menjenguk itu, rupanya hatinya hampir kena keras, terbuka. Katanya dalam hati bahwasanya aku ini keras-keras hati, aku ini bisa mati juga. Wasai'al jenazata, setelah itu dia ada orang mati ikut mengantarkan jenazah dan melihat ketika penguburan jenazah itu. Faka'anna ra'a min nafsihi, lalu dilihatnya semua itu ma yasurruhu, membuat hatinya tenang. Faraja'a ilaiha, lalu setelah dia melakukan yang tadi, bertemu dengan Ummu Darda, apa ucapannya? Jazakillahi khairan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikanmu oleh Allah Ta'ala. Nasihat tadi aja diterima oleh si rajul seseorang. Babu sholatit tatawwu, bab keutamaan daripada sembahyang sunat. Qala al-Faqih wa Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin al-Fadli, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana al-Musayyib an Shuraik an Umar bin Ubaid an Hasan al-Basri rahmatullah alaihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli thalathu khisalin. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya daripada Imam Hasan al-Basri bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda, ada 3 keistimewaan bagi orang yang melakukan sholat sunat. Yang pertama, tahuffu bihil malaikatu min qadamihi ila ananis samai. Pertama, para malaikat melindunginya mulai dari bawah kakinya hingga ke atas langit, ananis sama. Wa yasqutu alaihi albirru min ananis samai ila mafraqi ra'sihi. Yang kedua, rahmat Allah Ta'ala dicurahkan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. Wa malakun yunadi, yang ketiga malaikat menyebut, lau ya'lamu hadzal musalli man yunaji man fadala. Kata malaikat, seandainya pelaku sholat itu tahu dengan siapa dia berhadapan, dia berbicara, dia bermunajat, pasti tidak rela memutus munajatnya, pembicaraannya, berhenti dari sholatnya. Dirahmat turunan dari atas kepala sampai ujung kaki. Fadilah dari sholat sunat. Qala haddatsana Abu Qasim Abdurrahman, haddatsana Ibnu Muhammad, haddatsana Faris ibnu Mardawaihi, haddatsana Muhammad al-Fadli, haddatsana Muhammad ibnu Ismail ibnu Abi Hudayk an Muhammad ibn Humayd an Abdurrahman ibn Salim an Zaid bin Aslami an abihi an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ba'atha sariyatan faja'alatil qurratu wa'zamatil ghanimatu. Riwayat daripada Al-Faqih dengan sanadnya dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan yang berani mati. Sariyah, mengirim pasukan yang berani mati, artinya pilihannya sudah untuk perang antara ada luka-luka atau mati. Pulang selamat, ada luka-luka berarti waktu perang berarti hilang itu. Tujuannya ada peperangan, berarti tujuannya lain. Bedanya sudah tutup perang baju pulih, sehat awak. Ada luka-luka, ada ini Nabi memutus pasukan wani mati. Waqzamati ghanimatu, setelah itu menyerang musuh pasukan Nabi ini hingga memperoleh ghanimah, harta rampasan yang besar. Harta rampasan di perang waktu Nabi ikut atau Nabi tidak ikut, ghanimah itu halal, rampasan dari orang kafir.
Faqalu ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma ra'ayna sariyatan qattu a'jala qurratan. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat perang dengan pasukan yang secepat ini dan keberaniannya menyerang dan ghanimah diperolehnya. Qala abala ukhbirukum bi'ajalli qurrati wa 'azami ghanimatin min sariyati hadhihi. Kata Nabi, ada pasukan yang melebihi itu kecepatannya dan besar hasilnya. Ada lagi yang lagi nanggana pada ini kulihannya adalah Nabi memberikan pesannya. Qalu bala, ujar para sahabat, inggih pun wahai Nabi apa? Ya Rasulullah. Qala aqwamun yusalluna subha thumma yajlisuna fi majalisihim yadhkuruna Allah. Yaitu para pelaku orang yang melakukan salat subuh, lalu mereka duduk berzikir hingga terbitnya matahari dan dilanjutkan dengan salat duha. Kemudian baru pulang ke rumah masing-masing. Kata Nabi, inilah yang melebihi pasukanku yang tersebut di atas tadi. Diharap lagi pada pasukan Nabi yang tadi sholat subuh, kemudian bisa berzikir sampai dari matahari yang sudah. Begitu pulang ke rumah masing-masing, begitu bekerja atau bagawi. Hatta tatlu'a asy-syamsu summa yusalluna rak'ataini thumma yarji'una ila ahlihim fa haula'i a'jalu qurratin wa 'azamu ghanimatin. Itulah ghanimah yang besar. Dua rakaat saja. Kemudian qala haddatsana Abdurrahman haddatsana Faris bin Mardawaihi haddatsana Yazid bin Harun an Hisam bin Hasan an Wasil an Yahya an Mukhayl an Yahya bin Ya'mar an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli salamin yusbihu alayya kulla salami min bani adama kulla yawmin sadaqatun. Al-Baqi meriwayatkan bahwasanya riwayat daripada sahabat Abi Dzar menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, kata sahabat Abi Dzar, setiap pagi manusia diwajibkan bersedekah bagi badannya. Lalu sabdanya Nabi adalah mengajak kebaikan dan lagi mengucap salawat dan salam kepada punya Nabi setiap hari. Shadaqatun termasuk sedekah. Tsumma qala amuruka bil ma'rufi shadaqatun. Kemudian Nabi lagi bersabda, kata Nabi, menyuruh yang baik sedekah. Nah, sedekah itu banyak, ada duitnya. Wa nahyuka 'anil munkari shadaqatun. Dan engkau mencegah yang dilarang termasuk sedekah juga. Wa dzikrullahi ta'ala shadaqatun. Engkau berzikir kepada Allah Ta'ala sedekah juga. Wa mudawa'atuka ahluka shadaqatun. Dan engkau berhubungan dengan istrimu shadaqatun, sedekah juga. Ya Allah, mulai anak jadi anak sedekah juga. Jadi sedekah itu banyak. Qulna ya Rasulullah, ayaqdir rajulu syahwatahu wa yakunu lahu sadaqah? Qala ara'aita law fa'ala dhalika
fi ma harrama alaihi alaysa kana alaihi ithman. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, memuaskan syahwatnya apakah juga termasuk pahala sedekah? Mau memuaskan nafsu? Nabi menjawab, menurut pendapatmu bagaimana jika syahwat dilampiaskan pada dan yang diharamkan berdosa ya Nabi, ithman. Lebih baik syahwat engkau dilampiaskan kepada istrimu jika istri itu ada, jadi pahala dirinya. Karena itu pelampiasannya kan ada buahnya, ithman. Lalu kata Nabi, jikalau engkau tadi menggunakannya fa'alta fima alaihi idza fa'alaha bima ahallallah kanat lahu shadaqatun. Engkau menggunakannya pada sesuatu hal yang dihalalkan Allah Ta'ala, termasuk itu adalah sedekah. Qala ara'aita law fa'ala dzalika qala wa yajzi'u an dzalika kullu ramadatuha. Kata Nabi lagi, dan untuk mencukupi semua itu adalah cukup juga Nabi dengan 2 rakaat sholat duha. Dan yang kena juga jaraknya sholat duha itu doanya luas loh, menyuruh Tuhan. Doa sholat duha menyuruh Tuhan, minta turunan macam-macam, dan jauh para kakak, dan sedikit dibanyakan. Yang mudah, yang susah dinyamanakan. Kalau berarti itu menyuruh Tuhan. Jadi perintah hamba meminta lawan Tuhan namanya doaiyah. Minta tapi bentuknya doaiyah, doa. Jikalau jauh pada kakak, sedikit banyak kakak. Qala haddatsana al-Faqih Abu Ja'far rahimahullah taala, haddatsana Ali bin Abi ibn Ahmad, haddatsana Muhammad bin Fudaili, haddatsana Zaid bin Hibban, an Musa ibn Ubaid, an Sa'id bin Abi Sa'id, an Abi Rafi' qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas radhiyallahu taala anhu, ya ammu ala asiluka ala uhibbuka ala anfa'uka. Al-Faqih meriwayatkan daripada sanadnya Abu Rifai, kata Abu Rifai, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai pamanku, kata Nabi yang bernama Sayyidina Abbas, paman Nabi Sayyidina Abbas, ya ammi ala asiluka, wahai pamanku Sayyidina Abbas, apakah aku akan menghadiahkan ulun anak menghadiahkan suatu amalan yang sangat bermanfaat bagi dia? Qala bala, dijawab oleh paman Sayyidina Abbas, ya. Apa kata Sayyidina tadi? Fidaka abi wa ummi, qala qum wa salli 4 raka'atin. Pesan Nabi kepada paman Sayyidina Abbas itu, tentu kata Siddiq, lakukanlah kata Nabi oleh dia yang sunnah itu 4 rakaat. Yang sunnah 4 rakaat. Fatihatul Kitab yang pertama ada di rakaat pertama surah Fatihah tadi. Ini sembahyang sunat mutlak 4 rakaat. Dan surahnya tidak disebutkan sini surahnya apa, udah wasurah. Faida in qadat al-qira'atu qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Tumarka faqulha asyrat. Ini maksudnya sini sembahyang tasbih. Sembahyang sunnah tasbih. Ini menganjurkan Nabi lawan paman Siddiq
sembahyang sunat tasbih. Nah, habis surah membaca tasbih 15 kali. Tsumma irfa, kemudian pian ruku. Faqulha, katakan pula asyran, tasbihnya 10. Nah, ini dalil sembahyang tasbih. Ada Nabi berpesan dengan Sayyidina Abbas paman Sidin. Tsumma irfa' ra'saka faqulha, kemudian dia i'tidal dan katakan, ucapkan 10 kali dari tasbih yang tadi. Tsumma sujud, kemudian kian sujud, faqulha, ucapkan juga 10 kali yang tadi. Tsumma irfa' ra'saka, kemudian kian angkat kepala dia, faqulha asyran, sujud, duduk tahiyat yang kedua. Tsumma sujud, kemudian sujud lagi, sujud kedua. Faqulha asyran, tsumma irfa' ra'saka faqul asyran an taquma badzalika khamsun wa sab'una, adalah jumlahnya 75 kali tasbih. Fi kulli rak'atin wa hiya 300 wa fi arba'i raka'atin falau kanat dhunubuka. Lalu kata Nabi, jikalau adalah dosa pian banyaknya seperti romlin, seperti kerikil yang banyak dosa pian, aliyin yang tidak terhitung lagi banyaknya, ghafarallahu laka, niscaya Allah telah mengampunkan dosa pian yang banyak itu. Qala wa qalli mustaqi', berkata paman Sidin tadi, sahabat Sayyidina Abbas, wa man lam yastati, jikalau kata Allah bagaimana? An yaf'alaha, mengerjakannya bi kulli yaum, setiap hari. Wahai Rasulullah, qala, kata Nabi, yaf'aluha bi kulli jum'atin, dikerjakannya setiap Jumat, artinya sekali seminggu tasbih tadi. Qala fa lam yastati, qala yaf'aluha bi kulli syahrin. Bertanya lagi sahabat Sayyidina Abbas tadi, jika kata Allah menggawinya sekali seminggu. Lam yastati, qala, ujar Nabi, kerjakanlah akan dia fi kulli syahrin, setiap bulan sekali. Qala fa lam yastati, jadi bertanya lagi ke sahabat paman Sidin, jika tidak bisa juga sebulan sekali. Qala yaf'aluha fi kulli sanatin, mengerjakannya setahun sekali. Kata kawan juga, banget berarti bang. Main tasbih setahun sekali, kata juga parah. Dan kita gali pada waktu malam nisfu Sya'ban aja, kata kawan juga parah. Wa qabil akhbari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala law anna ahadukum ra'a thawaba rak'ataini min at-tatawwu'i la ra'a dzalika a'zamu min al-jibali rawasiyyi. Riwayat daripada Ka'bul Akhbar annahu qala, kata Ka'bul Akhbar bahwa rak'ataini, jikalau adalah salah seorang kalian melihat pahala 2 rakaat dari sholat sunat itu, atau tahu besar pahalanya dari 2 rakaat sholat sunat itu, niscaya dia melihat adalah ganjarannya melebihi gunung yang besar, ar-rawasi, yang kokoh. Fa'ammal maktubatu fahiya a'zamu min an yuqala biha. Adapun yang sholat fardunya lebih melebihi itu lagi, sehingga seorang pun tidak sanggup membayangkan besarnya pahala sholat sunat tersebut. Wa an Zaid bin al-Khalid al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Riwayat dari Zaid bin Khalid al-Juhani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sallu, lakukanlah salat, maksudnya sini salat sunat, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian,
wala tattakhiduha quburan, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu dibuat seperti kuburan. Maksudnya apa? Yang digunakan hanya untuk tidur saja. Nah, boleh ke rumah, boleh. Jadi digunakan ada yang lain. Janganlah menjadikan rumah itu seperti kuburan. Artinya Al-Quran tidak dibaca. Karena 2 rakaat sunnah itu paling mudah. Digawi asal rutin aja. Kadang pas ke rumah misalkan tak ingat habis wudu langsung sembahyang wajib aja. Kadang bisa kada ingat sembahyang sunatnya. Wa an Samurata ibnu Jundub an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tatawwa'a ar-rajulu fi baitihi yazidu ala tatawwu'ihi 'inda an-nasi afadli salatil jama'ati ala salatihi wahdahu. Riwayat daripada Samurah bin Jundub dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, tatawwa'ur rajul, salat sunatnya seseorang fi baitihi, di rumahnya, yazidu, bertambah, ala tatawwu'i, ganjaran salat sunnahnya itu, dan nas, daripada kelihatan oleh manusia. Atau dilihat orang banyak. Seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sendirian. Jadi menjadi rumah banyak daripada sholat sunat saja. Nyantap kayak sholat sunat, ini dasar pengolen juga, ini harus sahih. Annahu qala salatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun fanawwiru buyutakum. Ada lagi Nabi bersabda, sembahyang salat sunatnya seseorang di rumahnya menjadi penerang, maka terangilah oleh kalian buyutakum, akan rumah-rumah kalian itu, kata Nabi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla baina al-maghribi wal isya'i 20 rak'atan hafizahu Allahu lahu ahlahu wa malahu wa dinahu wa dunyahu wa akhiratahu. Riwayat daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ujar Nabi, barang siapa yang ingin sholat antara maghrib dan isya, artinya sholat sunat di situ, isyrina rak'atan, 20 rakaat. Mantap. Hafizahullahu lahu ahlahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memelihara akan keluarganya, wa malahu, memelihara akan hartanya, wa dinahu, niscaya Allah taala menyelamatkan agamanya, memeliharakan agamanya, wa dunyahu, memelihara akan dunianya, wa akhiratahu, memelihara akan akhiratnya. Wa man shallal ghadata faq'ada fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini ja'alallahu lahu hijaban minan nari yaumal qiyamati. Dan bagi seseorang yang adalah orang itu sholat subuh, faqa'ada, kemudian setelah sholat subuh dia duduk, fi musallahu, di tempat dia sholat tadi, artinya tidak berpindah berzikir macam-macam sampai terbit matahari. Rumah sholat rakatain, kemudian sembahyang 2 rakaat, itu sudah isyraq. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya hijaban, menjadikan hijab dinding penutup bagi dirinya
dari api neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Artinya tidak kena jilatan api neraka yaumul qiyamah. Warawa Zaid bin Aslam an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu awzini ya akhi. Riwayat daripada Zaid bin Aslam daripada an Umar, sahabat Umar atau Sayyidina Umar, qala berkata, qultu li Abi Dzar, aku kata Sayyidina Umar, nasihatilah aku hai paman Abu Dzar. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ada bertanya kepada Rasulullah, kata Abu Dzar tadi. Bertanya kepada Rasulullah tentang sunat, tentang sholat sunat. Kama sa'altani, sebagaimana engkau tanyakan seperti itu. Faqala man shalla duha raka'ataini. Jawaban Nabi kepadaku, kata Abu Dzar, man shalla duha raka'ataini, siapa yang salat dua rakaat, lam yaktub minal ghafilin, tidak dicatat termasuk orang yang pelupa, tidak dicatat termasuk orang yang pikun. Ikutnya pada waktu duha. Wa man shallaha arba'an, bahas salatnya 4 rakaat, kutiba minal 'abidin, itu dicatatkan termasuk hamba yang sebenarnya. Wa man shallaha sittan lam yatsba'hu yawma idzin dzambun, salatnya 6 rakaat tidak akan mengikuti sesudahnya pada waktu itu oleh dosanya tidak merikit kepadanya, dosa kecil. Yang ingin mengerjakan salat duha. Wa man shallaha tamaniyan, dan apabila mengerjakannya 8 rakaat, kutiba minal qanitin, termasuk dicatat orang-orang yang qanitin, orang yang khudu, yang tunduk. Wa man shallaha 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannati, mengerjakannya duha 12 rakaat, dibangunkan baginya sebuah rumah fil jannati, di dalam surga. Kemudian sambungannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup. Mudah sekali kita mudahkan Allah Ta'ala rezeki dan dosa Allah Ta'ala dimatikan semua khotimah, dijauhkan daripada semua khotimah, dan mudah kita dihubungkan bersama Rasulullah dan surga firdausnya, dan mudah kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada manusia lagi menghadap Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadratin Nabi al-Fatihah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, wa faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, wa faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.